Pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, mengapa engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kebenaran yang diungkapkan dalam Alkitab berdasarkan fakta sejarah dengan keilahian Kristus. Hal yang perlu dijawab berkenaan dengan doktrin Kristus ini adalah, mengapa Tuhan kita naik ke surga? Apakah dampak kenaikan Yesus Kristus bagi hidup kita kini dan di sini? Bagaimana kita menanggapi kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Apa hubungannya dengan kita? Atau apa hubungan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dengan kedatangan Kristus kedua kali? Karena di ayat-ayat terakhir firman Tuhan, malaikat berkata, yang kamu lihat ini, dia akan datang kembali seperti yang kamu lihat sekarang. Dia akan datang kembali seperti yang kamu lihat sekarang. Dan apa hubungannya dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan kedatangan Kristus yang kedua kali? Ada beberapa kebenaran yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kenaikan Kristus ke surga membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Kenaikan Kristus ke surga membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Ayat ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaan yang selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, ini ada ajaran yang berkata terakhir, saya buka Matius Matius 28. Orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan kepada segala yang terjadi di situ kepada imam-imam kepala, dan sesudah berunding dengan tua-tua mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur, dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang dan tidak bangkit. Kalau memang kalau Yudas Iskariot yang disalibkan, ia mampukah berkata seperti Tuhan Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat?
Kalau memang Yudas Iskariot yang disalibkan, sekali lagi, apakah Yudas dia mampu berkata seperti Yesus? Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pasti Yudas tidak akan mampu berkata demikian. Jadi jelas bahwa yang disalibkan adalah Tuhan Yesus, yang dibangkitkan adalah Tuhan Yesus. Buktinya dia sudah naik ke surga. Naik ke surga itulah bukti yang fakta sejarah bahwa Kristus memang sudah bangkit. Dan kita rayakan adalah kemenangannya atas maut. Pada hari ini kita rayakan kenaikan Kristus. Itu membuktikan gereja mengakui bahwa Yesus itu hidup, sudah bangkit. Itu pelajaran yang pertama, saya singkat saja. Merupakan penggenapan nubuatan turunnya Roh Kudus. Dengan kata lain, kenaikan Kristus ke surga merupakan penggenapan nubuatan tentang hari Pentakosta. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 tadi, ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ini nubuatan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kedatangan atau pencurahan Roh Kudus telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Yohanes pasal 14. Jadi 10 hari lagi kita akan rayakan, kemungkinan tanggal 5 Juni kalau tidak salah, kita akan rayakan hari Pentakosta. Bapak tentang pencurahan Roh Kudus. Pentakosta bukan sebuah hari yang terjadi sewaktu-waktu, artinya bukan istilah bin salabin, bukan. Itu sudah direncanakan oleh Bapa dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru Yesus Kristus dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 20 dan 25 dan 26. Saya sudah tulis di sini, saya tidak bacakan. Hal juga diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis dalam Markus pasal 1 ayat 8. Aku membaptis kamu dengan air, tapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pernyataan Yohanes Pembaptis tersebut merupakan nubuatan yang digenapi pada saat pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 3. Penggenapannya di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1. Kalau Yesus tidak terangkat, maka tidak ada penggenapan pencurahan Roh Kudus, tentang pencurahan Roh Kudus. Dia harus naik. Pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Ini ayatnya sejajar dengan ayat 3 bagian terakhir. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pertanyaan para murid ini, kenapa para murid menanyakan itu? Karena memang Yesus sudah 40 hari menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah. Ya tidak salahnya mereka mengajukan pertanyaan. Yang kedua, memang seluruh bangsa Yahudi mengharapkan Yesus harus hadirkan kerajaan bagi mereka. Ini Yohanes pasal 6 ayat 15. Seluruh bangsa Yahudi Israel pada saat itu, mereka hanya mengharapkan Tuhan harus hadirkan kerajaan Allah. Kedatanganmu Tuhan untuk menciptakan atau membangun kerajaan Israel. Jadi ini bukan pertanyaan yang basa-basi ya. Tapi Tuhan
jawaban itu tidak pas jawaban dari mereka. Jawaban Tuhan Yesus itu bertolak belakang dengan pertanyaan mereka. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kamu tidak perlu. Jawaban itu mereka sama sekali tidak mengharapkan, ya, tidak harapkan jawaban itu. Yang mereka mengharapkan Tuhan harus segera jawab pertanyaan ini. Apakah kehadiranmu untuk mewujudkan kerajaan Israel? Tuhan tidak menjawab itu. Ada waktunya. Jadi itu kebenaran kedua, bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga sebagai penggenapan atas pencurahan Roh Kudus. Kenaikan Kristus ke surga membuat kedatangannya kedua kali menjadi pasti. Nah, ini memang sudah di ayat yang terakhir. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berilah dua orang yang berpakaian putih dan dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus masuk di dalam awan. Ini hampir sama dengan Wahyu 1 ayat 7. Dia terangkat secara jasmani, disaksikan oleh manusia. Dia terangkat dari bukit Zaitun. Ini persis sama kedatangan. Tidak beda, urutan-urutan ini tidak beda dengan saat dia datang kembali dalam awan. Secara jasmani, tubuh jasmani dia datang, disaksikan oleh seluruh dunia, dan dia turun di bukit Zaitun. Jadi sama kenaikan terus ke surga untuk membuktikan bahwa kedatangan kedua kali itu pasti. Yang kamu lihat sekarang memang begitu, sudah saya datang. Kata terangkat dalam bahasa Yunaninya, dia akan terangkat bukan langsung ajaib, langsung sekejap mata hilang, tidak. Terangkat pelan-pelan. Seluruh yang datang itu bisa menyaksikan. Kita amini dan percaya bahwa kedatangan kedua kali itu pasti. Saya pernah menemukan beberapa orang saudara saya, pernah mereka menyangkal bahwa kedatangan Kristus tidak akan datang. Saya tahu nama sekarang, ada yang sudah mati, ada yang masih hidup sampai hari ini. Jadi saya juga percaya di hadapan saya dan di belakang saya. Sampai semut pun percaya kalau saya tanya, apakah Anda pasti kedatangan Tuhan datang? Mana buktinya? Hari ini saya rayakan kenaikan Yesus. Kita rayakan itu. Kita rayakan kenaikan Yesus. Itu berarti kita mengaku pasti bahwa kedatangan akan datang. Bapak Ibu Saudara, itulah makna kenaikan Kristus. Yang terakhir itu dari Yohanes pasal 14. Dia pergi untuk menyediakan tempat. Tadi ada beberapa orang yang mendahulukan saya ada singgung tentang itu. Dalam pujian tadi, bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat. Tempat saya tidak baca, semua orang tahu Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 itu. Dia pergi untuk menyediakan tempat. Apakah saudara di hadapan saya, saudara mengaku bahwa dia pergi menyediakan tempat bagi saudara atau tidak? Hari ini harus mengambil keputusan. Pergi menyediakan, saya punya tempat dia. Dorvinus punya tempat juga ada, saya pasti. Kapan itu? Tanggal 2 Mei tahun 1982. Saya bertobat dan menerima Tuhan. Itu sebuah kepastian. Apakah saudara? Para calon baptisan, kalau saya bertanya, hari ini Anda mati, hari Kristus datang, Anda bisa masuk surga?
baptisan bukan jalan. Baptisan adalah bukti kesaksian bahwa saya sudah bertobat, bukan di saat baptisan. Ingat, bukan di saat baptisan, tidak, itu kesaksian saya kepada iblis, kepada orang lain bahwa saya sudah bertobat dan percaya Yesus. Mana bukti? Ini bukti baptisan ini. Kapan? Saat saya bertobat, beberapa waktu lalu mungkin. Jadi tadi ada kesaksian, ada kesaksian saya dengan ada sedikit salah. Kesaksian bukan jalan keselamatan. Itu hanya bukti kesaksian. Kesaksian saja membuktikan bahwa saya sudah bertobat. Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini yang Tuhan kehendaki. Tadi saya disinggung tentang kerajaan Allah. Mereka para murid senang sekali Tuhan memulihkan kerajaan Israel. Tuhan tidak. Itu bukan rencana. Itu bukan program. Itu bukan master plan Tuhan. Master plan Tuhan adalah misi. Misi ada dua. Ingat, hari ini kamu dibaptis sudah orang tua. Setan juga lihat hari ini. Besok tunjukkan kesaksian hidup itu. Itu yang paling gitu. Paling luar biasa kesaksian hidup. Aksi. Tunjukkan bahwa saya anak Tuhan. Ini yang memang sangat minim sekali saya lihat. Di hadapan saudara-saudara saya berani berkata, kita orang-orang ini, kita orang-orang Injili susah sekali menunjukkan kesaksian hidup. Itu kesulitan pertama. Cara hidup. Kalau sudah berapa, nyatakan hidup. Kalau orang yang menampar pipi kananmu, Tuhan berkata Matius 5 sampai 7, berikan pipi kiri. Bisakah? Kalau orang memukul Anda dengan babak belur, saudara bisa ulurkan tangan. Saya mengampuni engkau dengan kata Tuhan seperti Yesus di atas kayu salib. Kata Tuhan Yesus yang kedua, Bapa ampunilah mereka. Bisakah? Kita belum ke level itu. Kalau kita gampang mengasihi orang lain karena dia pernah mengasihi saya. Alkitab banyak sekali bicara tentang agape. Orang yang sama sekali saya tidak tahu, musuh pun sekalipun, kalau di hadapan saya dia membutuhkan pertolongan dari saya. Ini yang paling penting. Bukan segala orang yang mengasihi kita, itu hal biasa. Orang-orang kafir pun di dunia ini, orang kafir di mana saja lakukan itu, kasih itu. Tunjukkanlah kesaksian itu. Kalau kita tunjukkan kesaksian ini, saya berani berkata, kita bisa hadirkan kerajaan surga di bumi ini. Surga bisa ciptakan di dunia ini. Dunia sudah lebih aman. Kesaksian hidup yang paling sulit di gereja kita adalah pribadi lepas pribadi, memenangkan jiwa. Saya mau bertanya para gembala-gembala sidang hari ini, saudara pernah menyaksikan kasih Tuhan, beritakan Injil? Sudah, ini yang sudah hilang, penginjilan pribadi. Klasis Sikop dulu, Sentani Jayapura dulu. Ini klasis ini dulu dari bukan penginjilan yang berteriak di KKR, tidak, lepas pribadi. Saya dimenangkan dari penginjilan pribadi oleh orang tua om kandung saya, Yowasondi yang menangkan saya pribadi. Ini yang hilang. Saya mau bertanya semua hamba Tuhan, pernahkah terlibat dalam pemberitaan Injil? Ya, kita pergi di sana. Hal yang terpenting sekali adalah bukan mulut menyampaikan berita Injil. Ini yang hilang dari gereja Injil di Indonesia. Itu. Saya bertanya 40 orang, kamu dibaptis karena apa? Ada yang menangkan saudara tidak? Atau karena memang orang tua lahir di gereja Injil di Indonesia? Karena ini ada aturan-aturan liturgi, aturan gereja, Anda ikuti. Dan saya juga saya dikagetkan, saya terheran ketika saya mengikuti acara pelantikan Pantura. Ada beberapa kelompok pemuda naik menyanyi Tuhan. Ada komentator dia berkata, ini mereka yang di jalan-jalan menyaksikan. Saya berkata, ini yang mimpi saya. Saya belum beritahu mereka sudah dilakukan. Inilah kerinduan saya. Injil. Pernah bersaksi, sampaikan. Ya kau hari ini mati. Masuk surga tidak? Tidak. Kau terima Yesus, betul.
masuk surga. Hanya sepatah kata itu saja kau susah sekali. Para kaum Kedar, jangan memusuhi mereka. Tuhan yang mengundang mereka untuk kita tangkap. Ternyata kita masih memusuhi. Kau bicara Allahu Akbar. Allah siapa yang kau sembah? Allah yang tak pernah saudara lihat, tak pernah dijamah oleh manusia, tak pernah dilihat oleh Allah. Itu bukan Allah, itu setan. Ya betul kan? Allah harus pernah dijamah. Ialah Yesus. Betul? Amin? Ya. Allah yang benar. Yohanes 14 itu. Paradigma ini misi harus berubah. Ada banyak orang berdiam. Saya sangat sedih. Tanggal 14 Februari, Bapak Pendeta Syafirun Ibrahim kita undang di STGD tanggal 13 ulang tahun Gereja Injil Indonesia yang berpusat di Stakin. Di sini diumumkan gempa-gempa sidang besok ada kuliah umum. Ternyata gembala di kelas semua tidak hadir, hanya ketua kelasis dan beberapa pos PI dari Gerimindawa hadir. Ini buktinya gempa sidang tidak terlibat dalam pemerintahan Injil. Gempa-gempa sidang ini kebanyakan dudukin alumni saya yang saya ya gurunya ini. Saya berkata kepada mereka, kalian ini dulu kurus-kurus seperti tiang listrik, sekarang jaga gembala ini seperti perutnya seperti ibu hamil begitu. Ya saya patut memarahi mereka karena ini anak didik saya. Semangat kalau mereka itu membuktikan saya semangat jadi. Kalau mereka berdiam itu berarti saya tidak semangat begitu. Kan logikanya begitu. Jadi ini paradigma misi harus berubah. Kalau tidak, sekali kelak cepat atau lambat gereja kita diinjili oleh gereja lain. Jadi saya akan berhenti. Makna kenaikan Kristus ada 4 poin yang penting. Kenaikan Kristus membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh hidup, dia sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Kenaikan Kristus yang kedua, kenaikan Kristus ke surga merupakan penggenapan nubuatan turunnya Roh Kudus. Saya cari banyak karena memang sebenarnya khotbah ini panjang. Saya singkat saja. Saya tidak lihat konteks saya. Apa yang Roh Kudus nyatakan itu saja saya sampaikan tadi. Yang ketiga, penggenapan kenaikan Kristus ke surga. Itu membuat kedatangan Kristus kedua kali menjadi pasti. Yang terakhir, kenaikan Kristus ke surga untuk menjadikan tempat bagi orang percaya. Itulah firman Tuhan kebenaran yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saya mohon kesediaan Bapak Pendeta Padalapa. Namun sebelumnya sesuai firman-Mu, tapi Engkau memberikan kami Roh Kudus untuk menyertai kami selama-lamanya, untuk mengingatkan kami akan segala sesuatu. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memperdulikan kami anak-anak-Mu, yang tidak membiarkan kami hidup sendirian di dalam dunia ini. Bapa, terima kasih meteraikan firman-Mu ini di dalam hati dan pikiran kami semua, sehingga kami pulang dari sini dengan bawa berkat dari Tuhan. Terima kasih untuk ke-40 saudara yang hari ini dibaptis. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka supaya perjalanan kami
Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.